Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya FD9 dari kelas 5-1 dengan NIRAM 2019010052. Di sini saya mengambil dulu sistem informasi penggajian pegawai di SMA swasta era utama Pancubatu yang dilatar belakangi dengan dewasa ini perkembangan dunia usaha di Indonesia berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau iptek. Dampak positif dari era globalisasi pun merambah segala sektor sehingga kita dituntut untuk mandiri dan profesional dalam bidang masing-masing, khususnya di bidang yang banyak menggunakan komputer. Untuk memenuhi tuntutan tersebut yang lebih cenderung bersifat tantangan, maka sangat diperlukan sumber daya manusia yang unggul yang mampu memberikan jalan keluar dan dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan akan dapat tercapai dan terwujud sesuai dengan rencana. Pengguna komputer bukan hanya bersifat membantu pekerjaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Aplikasinya pun bukan hanya dipergunakan sebagai perusahaan di kantor saja, tetapi aplikasi komputer dapat dipergunakan dalam berbagai kegiatan. Dan di sini identifikasi masalahnya yang pertama yaitu masalah dilakukan secara manual atau belum terkomputerisasi, dan yang kedua tidak bisa dijangkau secara luas, dan yang ketiga masih mengalami antri. Tujuan atau solusi dari masalah sistem informasi penggajian pegawai di SMA swasta era utama adalah yang pertama, dapat memberikan tambahan informasi dalam SMA swasta era utama Pancubatu, khususnya di bagian penggajian. Yang kedua, dapat mempermudah petugas penggajian untuk memproses laporan gaji pegawai yang akan diserahkan kepada pimpinan sebagai laporan gaji pegawai. Dan yang ketiga, mempermudah dalam perhitungan gaji pegawai dan menghasilkan slip penggajian. Ini adalah flowchart dari sistem penggajian SMA swasta era utama. Yang pertama dimulai dengan start, tampil data penggajian, add data, input data, slip, edit data, beserta data NN. Dan yang kedua ada langkah-langkah metode pengumpulan data. Dan di sini yang pertama ada observasi, pengamatan langsung. Contoh dari observasi adalah saya melakukan penelitian atau terjun langsung di salah satu tempat yang ingin saya teliti, yaitu SMA swasta era utama Pancubatu yang terletak di Jalan Pembangunan nomor 27 Pancubatu. Yang kedua ada interview atau wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Contohnya tipe kualitatif. Dan yang ketiga ada angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner adalah jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan lembaran pertanyaan tertulis kepada narasumber. Di sini contohnya ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Dan yang keempat ada studi pustaan atau membaca tulisan referensi. Dan yang kelima ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu dari beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif. Contohnya di sini ada dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain yang sudah menjalaninya lebih dahulu tentang si objek. Dan yang soal bagian ketiga ada langkah-langkah bagan metode penelitian waterfall. Waterfall model atau metode air terjun adalah siklus hidup klasik, hal yang menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada perancangan sistem. Ingin membuat sebuah aplikasi yang tentunya memiliki dampak atau manfaat terhadap satu objek. Dan yang kedua ada analisa kebutuhan piranti lunak. Proses pengumpulan kebutuhan piranti lunak, contohnya kebutuhan data dan kebutuhan software aplikasi. Dan yang ketiga ada perancangan atau desain. Contohnya yang pertama ada pemodelan dan yang kedua ada rancangan. Dan yang keempat ada coding atau bahasa pemrograman. Contohnya seperti HTML, Visual Basic dan robotik. Dan yang kelima ada pengujian.
Contoh di dalam pengujian ini adalah pengujian yang dilakukan untuk tes layak atau tidak aplikasi yang telah diciptakan. Dan yang keenam ada implementasi, penerapan yang langsung digunakan oleh objeknya. Contohnya aplikasi pembayaran uang kuliah di STANMIK di Gunadarma. Dan yang ketujuh ada pemeliharaan atau maintenance, digunakan untuk mengetahui perlu tidak di-upgrade. Contohnya di sini tim programmer. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.